Review kinerja Krakatau Steel keras yang akhirnya kembali mencetak laba bersih di tahun 2020 serta progres turnaround dan restrukturisasi utang perseroan eksklusif untuk Anda dari CNBC. Saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmi Karim. Selamat pagi Pak Silmi Karim. Selamat pagi. Selamat datang kembali di studio CNBC Indonesia. Terima kasih sudah diundang. Kami ucapkan selamat Anda sebagai kapten utama dari Krakatau Steel. 8 tahun beruntun mencetak kerugian, akhirnya ada turnaround sampai bisa ada laba bersih yang dicetak. Menteri BUMN Erick Thohir pun tidak tanggung-tanggung langsung memberikan apresiasi kepada Anda dan jajaran manajemen. Bisa di-share apa di balik pencapaian Krakatau Steel di tahun 2020? Ya, memang saat itu walaupun terjadi pandemi, tetapi program restrukturisasi yang sudah dimulai dari 2019 awal itu kita tetap lanjutkan ya, dan malah mengambil momentum itu untuk kita berbenah di internal. Jadi salah satu fokus kita itu adalah yang pertama kita melakukan adalah restrukturisasi yang masif, bukan hanya dari sisi operasional tetapi juga kita lakukan seperti hal-hal yang kaitan dengan dukungan operasional itu sendiri seperti digitalisasi. Saat itu orang masih berbicara mengenai industri 4.0, tapi kita sudah masuk kepada hal yang langsung memberikan quick win kepada Krakatau Steel. Karena kalau kita tidak melakukan upaya transformasi dengan cepat, maka Krakatau Steel waktu itu sudah dibatas istilahnya sakaratul maut. Tetapi kemudian malah kita lewati dan sekarang trennya sangat positif ke depannya. Keunikan dan kekhasan karakteristik dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Krakatau Steel ini seperti apa sih Pak? Kita tahu bersama 2020 kan masa dimulainya pandemi, tantangan malah justru semakin besar. Tapi justru restrukturisasi yang dilakukan di 2020, it works. Apa yang membedakan dengan restrukturisasi tahun bisnis sebelumnya? Ya sebenarnya kan kita mulai 2019 dengan hutang. Ya, kita restrukturisasi hutang. Itu 1 tahun lamanya. Terus kemudian juga kita melihat mana-mana daripada produk Krakatau Steel atau juga produksi atau mesin-mesin yang sudah tidak optimal lagi. Ya. Terus kemudian kita lihat produktivitas, ya, baik itu dari sisi SDM dan dalam hal implementasi operasional. Nah dari situ juga kita melakukan engagement kepada market dengan lebih baik lagi. Juga kita melalui platform digital. Nah itu kita lalui, terus kemudian juga di internal ya, itu kita rubah budaya ya, untuk menjadi lebih responsif, terus kemudian cepat berkoordinasi, dan saya menyiapkan ada beberapa tim yang khusus untuk kita mengejar daripada performance. Dan saat ini malah kita sekarang menargetkan bisa melakukan kontrol EBITDA itu setiap hari. Yang biasanya adalah dilakukan misalnya di perusahaan umumnya itu setiap bulan, ya, kita sekarang dalam menuju kita kontrol setiap hari untuk bisa memastikan apa yang kita lakukan itu memberikan keuntungan, gitu. Jadi yang menarik lagi selain hutangnya kita beresin, ya, terus kemudian pengawasannya, ya, pengelolaannya, strukturnya, sehingga ini bisa memberikan nilai optimum baik kepada perusahaan, pelanggan maupun juga kepada karyawan. Ya bahwasanya ada hal-hal yang kaitan dalam proses 2 tahun ini yang menarik, misalnya ketika kita melakukan optimalisasi sumber daya manusia, ya, itu memang yang harus dilalui dan itu tidak mudah. Karena mengelola sumber daya manusia itu apalagi di BUMN itu bukan suatu hal yang sederhana. Tetapi karena kesungguhan kita dan juga dukungan daripada pemegang saham maupun juga dari rekan-rekan di KS, ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kuncinya juga trust juga. Kita bangun trust ke karyawan, kita bangun trust juga kepada Kementerian BUMN, kita minta support dan ini mempermudah manajemen dalam melakukan eksekusi-eksekusi agar kemudian KS bisa kembali sehat. Breakthrough atau terobosan besar juga dari Anda Pak Silmi Karim berarti ya. Kalau kita berbicara mengenai kontrol EBITDA tiap hari yang sebelumnya dilakukan tiap bulan. Jauh lebih terukur dengan breakthrough berupa kontrol EBITDA setiap hari ini. Apa yang perlu kita pahami dengan model skema kontrol EBITDA tiap hari ini? Ini kan kayak gini, kayak kita misalnya sebagai orang nih ya, kita melakukan pengecekan darah di lab ya. Kita lihat kolesterolnya.
kalau semakin lama kita tidak melihat, ya, artinya kita kemudian agak lalai, ya, kecenderungannya, ya, tidak jaga makanan atau tidak berolahraga. Nah, dengan kita bisa mengontrol EBITDA setiap hari, otomatis kita juga bisa mengontrol parameter-parameter, ya, yang kemudian itu menjadi tolak ukur KPI daripada masing-masing individu. Dan yang menarik lagi adalah EBITDA ini fungsi operasional lebih besar dibandingkan keuangan. Yang mana di banyak perusahaan pengontrolan EBITDA itu dilakukan oleh bidang keuangan. Nah, kita malah bebankan itu ke operasional. Sehingga setiap hari mana yang dijual, bahan baku yang diambil, biaya operasionalnya itu menjadi satu hal yang menjadi satu dalam decision atau tanggung jawab di operasional. Makanya kemudian EBITDA itu kita bisa pantau dan kita bisa lihat mana-mana yang kita lakukan agar ini bisa lebih optimal lagi. Dan tidak mudah. Kenapa? Karena itu menyangkut juga inventory yang harus dicek. Dan kebanyakan digitalisasi itu kuncinya juga dalam melakukan input tiap hari. Dari hal-hal sederhana seperti ini tidak mudah dalam implementasi. Mudah disampaikan, tetapi dalam implementasi tidak gampang. Nah, ini yang harus kita secara konsisten kita jaga. Dalam implementasi beberapa hal memang sangat tidak mudah. Terakhir kami hadirkan Pak Silmi di studio, juga kita banyak berbicara mengenai transformasi. Apa yang membuat transformasi ala KRAS ini benar-benar bisa diterapkan? Apalagi tadi kita berbicara mengenai optimalisasi sumber daya manusia. Ya, kalau kita berangkat dari perjalanan Krakatau Steel atau banyak BUMN, itu kan awalnya diberikan satu keistimewaan atau monopoli. Ya. Ketika keistimewaan itu dicabut seiring dengan terjadinya reformasi, kemudian juga hal kaitan dengan persaingan usaha, tuntutan daripada internasional dan lain sebagainya, keistimewaan itu dicabut, ya kan? Nah, ketika satu company tidak siap dalam menghadapi keistimewaan, dicabut, ya otomatis pasti akan kolaps. Nah, sebenarnya KRAS agak terlambat pada awalnya untuk mengantisipasi itu. Ya. Tetapi kemudian tentunya di sini kan kita mesti juga harus ada cara lain untuk mengembalikan. Ya. Nah, salah satu yang juga kita lakukan dalam konteks restrukturisasi itu juga kita memetakan aturan. Ya. Jadi aturan-aturan apa yang ada di pemerintah, ya, yang kita bisa optimalkan untuk memberikan satu upaya perbaikan level of playing field. Di masa lalu itu impor itu masuk dengan mudah, bahkan banyak yang melakukan satu upaya kelicikan, ya, circumvention, mengalihkan HS code untuk menghindari biaya masuk. Nah, saya siapkan tim juga untuk memantau siapa-siapa yang melakukan itu dan siapa-siapa yang mendapatkan izin itu. Ya, kemudian ini kita komunikasikan kepada para pihak aparat yang kira-kira bisa membantu melakukan kontrol atas import-import yang tidak sesuai dengan aturan. Terus kemudian juga kita mendekati standar BSN. Kita mendekati kementerian-kementerian agar SNI, ya, standar nasional Indonesia dalam konteks industri, ini bisa berlaku dari hulu sampai hilir. Karena kalau kita membangun industri tidak terintegrasi, ya, berpikirnya tidak hulu sampai hilir, maka akan terjadi mismatch. Dan ketika terjadi mismatch, ya, misalnya hilir dikasih import, hulu istilahnya tidak dijaga tapi hilirnya dikasih import, otomatis hulunya akan kolaps. Nah, kita menjaga ini dari hulu sampai hilir. Jangan sampai terjadi satu kebijakan yang kiranya dapat berpengaruh terhadap rangkaian panjang hulu hilir di industri baja. Nah, kita jaga ini agar kemudian market baja dalam negeri ini sehat. Nah, ketika pandemi, itu di dunia terjadi mismatch tahun 2020 terhadap supply and demand. Ya. Buat kita ini momentum. Ya. Kenapa momentum? Karena pasti ada
yang sedang membutuhkan. Sehingga walaupun tidak langsung, akhirnya market di Indonesia itu menjadi lebih kondusif. Ya. Sehingga di 2020 import itu bisa turun hampir 40%. Saya lupa angka persisnya 36 atau 38%. Itu turun import baja. Nah, karena ini pengimpor juga tidak mudah mendapatkan baja di luar negeri. Kemudian fluktuasi rupiah dan dolar juga naik turun. Dan kemudian juga fluktuasi harga baja juga naik turun. Nah, ini kesempatan buat kita waktu itu di 2020. Bahkan kami saya turun sendiri ke pelanggan-pelanggan Krakatau Steel, ya, untuk kita lakukan namanya engagement. Dan ini dampaknya luar biasa. Kita beri pengertian, ya, bahwa kalau mengimpor itu tidak bisa sedikit kan, harus banyak. Kita hitungkan berapa modal kerja yang dikeluarkan, berapa resiko kursnya. Kesannya murah, tapi ada logistic cost, ada telat, sehingga keterjaminan supply menjadi terganggu, inventorinya jadi lebih banyak. Nah, ini kita hitungkan. Ternyata industri di dalam negeri atau supply dalam negeri memberikan nilai lebih kompetitif dibandingkan mereka mengimport. Otomatis tren itu terjaga, demand terhadap impor turun, kita masuk lebih banyak ke pasar Indonesia. Nah, ini kita jaga. Di 2021 ini kita lebih jaga lagi. Jangan sampai ada produsen baja hilir itu mengimpor. Dan kita deketin langsung. Nah, ini adalah upaya-upaya memastikan dari sisi operasional, produktivitas, kemudian market. Agar ini merupakan satu kesatuan terintegrasi, satu bisnis model yang panjang, ya, yang kita jaga supaya ini bisa mendeliver daripada profit terhadap Krakatau Steel. Dan mau tidak mau kan kita sebagai industrial leader itu juga harus memberikan satu contoh, ya, bahwa kita ini bisa survive, ya, karena perbankan juga kan melihat bagaimana performance KS. Baik. Gitu. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.